Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak komentar-komentar yang mengatakan kenapa Pak Pendeta ini selalu berbicara di level bawah, gitu ya. Kenapa tidak mau naik level? Maksudnya, kenapa saya hanya muter-muter saja, ya, mengenai membahas masalah doktrin Tritunggal, doktrin Maha Sesat, ya, yang sangat bertentangan dengan Alkitab, ya. Saya berpikir begini, ya, bahwa kalau dasarnya itu salah, ya, mau setinggi apapun, ya, level pembahasan itu dibahas, ya, pasti mentok. Kenapa? Karena para penganut Tritunggal Maha Sesat ini, ya, mereka membangun imannya bukan di atas dasar para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, ya. Maksudnya Yesus Kristus sebagai batu penjuru itu adalah dasar iman, ya, bahwa Yesus itulah iman, ya. Kita mendasarinya kepada Yesus, bukan kepada doktrin yang dibuat oleh manusia purba, manusia primitif, ya, yang kurang lebih abad 1,7, ya, yang dilestarikan oleh si Tertullianus pada abad ketiga, ya, itu sangat bertentangan, ya. Kenapa? Alkitab mengatakan, ini saya ulang lagi, ya, Allah itu roh. Tetapi para penganut Tritunggal Maha Sesat ini, ya, meyakini pemikiran si Tertullianus bahwa Allah itu pribadi. Mana itu? Siapa itu dokter-dokter itu, dokter-dokter teologi itu? Buktikan kalau Allah itu pribadi. Ya, jangan mengajarkan yang sesat dari mimbar sehingga membuat orang sesat. Saya menantang mereka itu, ya, untuk membuktikan bahwa Allah itu pribadi. Ada tidak ayatnya di Alkitab? Tidak ada. Juga yang dari Roma itu, Roma Katolik, Tritunggal Maha Kudus. Mana ada ayatnya? Allah kok tiga pribadi yang berbeda. Satu hakikat, satu Tuhan, satu Allah. Tidak ada ayatnya di Alkitab. Yang ada Yesus sendiri yang mengutip Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu satu. Nggak usah pakai ehad yaris. 2000 tahun nggak selesai. Serahkan semuanya itu kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka itu orang-orang hebat, orang-orang profesional yang sudah dipilih oleh Yesus untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Nggak usah sok pinter kalian. Ini para penganut Tritunggal nih, ya. Jangan sok pinter, ya. Alkitab itu sudah jadi diterjemahkan sebelum kalian lahir. Tahu? Kalian baru mengenal, ya, ini para pendeta Tritunggal dan penganutnya, baru berapa tahun sih kalian tuh belajar bahasa Ibrani dan Yunani? Bahasa Indonesia saja kalian tidak begitu mengerti. Sok-soknya lagi. Ini KW ini, Ibrani KW, Yunani KW. Sok-sok pakai bahasa Inggris lagi, Inggris KW lagi. Sebagai orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, ya, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Tahu? Jangan sok pinter kalian.
Kalian sesat karena kalian tidak mengerti kitab suci. Kalian sesat karena apa? Firman Allah itu ya harus dilihat dari sudut pandang Alkitab, bukan dari sudut pandang teologi, bukan dari sudut pandang tapi buku-buku tafsir. Jangan dari sudut pandang si Tertullianus, manusia purba, apalagi John Calvin, ya, Martin Luther. Nama mereka tidak ada di Alkitab. Ikuti para rasul dan nabi. Ya, itu yang ditetapkan oleh Yesus untuk menulis Alkitab. Mengerti? Yang tidak ada namanya kalian puji-puji, kalian pemikirannya kalian sembah-sembah. Tahu ya, Bapak ya, pribadi Bapak itu ya yang ada di dalam doktrin Tritunggal itu munculnya tahun 300. Ya. Walaupun sebelumnya di tahun kurang lebih 170 ya, itu sudah muncul. Tetapi itu dilestarikan oleh siapa? Oleh Tertullianus. Nah, Bapa yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi, ya, juga oleh Yesus itu beda. Beda dengan pribadi Bapa di dalam Tritunggal. Itu beda. Bapa yang diakui ya, Allah itu diakui oleh orang-orang Yahudi itu sebagai Bapa mereka. Allah diakui sebagai Bapa. Itu sudah selesai. Waktu Yehova itu ya, itu dibentuk jadi manusia, itu sudah selesai. Tahun 0. Ya. Lalu yang Yesus maksud dengan Bapa, ya, yang itu adalah Allah, itu pun sudah selesai tahun 33. Setelah Yesus mati, bangkit dan kembali ke surga, dia adalah Allah. Kiasan Bapa Yesus Roh itu sudah selesai. Nah, 100 ya kurang lebih ya tahun kemudian muncul. Lalu 300 itu dilestarikan oleh si Tertullianus. Nah, itu Bapak siapa yang sudah tidak ada itu? Hah? Yang diakui sebagai pribadi-pribadi yang dilestarikan sampai sekarang. Itu Bapak Iblis. Karena yang Yesus maksud itu sudah selesai. Bapak yang Yesus katakan itu, yang adalah kiasan dalam Yohanes 16 ayat 25. Baca Yohanes 16 ayat 26-nya. Nah, saya tidak akan pernah bosan ya untuk membahas masalah yang mendasar ini ya. Karena kalau dasarnya sudah salah, semuanya pasti salah. Ya. Kalau salah menyembah, binasa. Ya. Ini kan sebelum saya lahir juga sudah hampir 2000 tahun ya dikumandangkan bahwa pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus berbeda tetapi satu Allah. Mana ada di Alkitab? Bapa adalah pencipta. Mana ada di Alkitab Bapa pencipta? Baca Alkitab. Yang mencipta adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Gak usah langsung, firman ini bersama-sama dengan Allah lalu dibahas. Baca ayat selanjutnya, firman adalah Allah. Jangan sok pinter. Baru tahu bahasa Ibrani, Yunani 1-2 aja sudah merasa lebih hebat. Bahasa Indonesia saja tidak mengerti. Ini Ibrani sama Yunani kawin yang bikin masalah ini. Iya kan? Kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Kalau kalian pintar datang sana ke lembaga Alkitab Indonesia, protes sana, demo sana. Nggak sampai 1 menit mental kalian tuh. Mengerti?
Mental kalian. Karena kalian nggak ngerti apa-apa. Hak Yarid aja yang dipermasalahkan. Allah satu. Nggak mungkin Allah berganti. Oh, itu dalam apa? Dalam keberadaannya. Keberadaan apa? Oh, itu sebagai Bapa dia mencipta. Kapan dia mencipta sebagai Bapa? Mana ayatnya? Oh, enggak ini. Dan juga sebagai anak. Dia menyelamatkan. Lalu sebagai Roh Kudus dia memelihara. Kalian pikir itu Allah itu PNS, ya, yang bisa pensiun. Oh Bapak, karena engkau sudah mencipta, oh ini saatnya engkau pensiun. Begitu kan? Oh Allah anak, karena engkau sudah menyelamatkan, oh engkau sudah pensiun juga. Lalu, ini masanya Allah Roh Kudus, ya, memelihara. Ngaco aja. Kalian pikir Allah itu siapa? Dia pencipta, dia maha kuasa, dia maha tinggi, dia maha besar. Tahu? Allah itu satu. Dulu dia memakai nama Yehova. Setelah dia dibentuk, dia memakai nama siapa? Nama yang tersembunyi selama ini. Yesus. Nama Yesus itu nama Allah yang diberikan kepada manusia. Setelah mati dan bangkit, lalu naik ke surga. Sekarang siapa namanya? Anak domba. Dia memakai nama yang baru, anak domba. Kalian gak ngerti kan? Gak ngerti. Karena kalian tidak menyembah Yesus, kalian menyembah Bapa. Apa yang Bapa bisa perbuat? Kalian menyembah Allah Tritunggal. Apa yang Allah Tritunggal bisa perbuat? Kalau Yesus jelas, dia membukakan pikiran ya kepada penyembah-penyembahnya sehingga ya kami mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Kalian ini bukan orang Kristen, tahu? Jangan ngaku-ngaku orang Kristen. Orang Kristen adalah penyembah Kristus. Nah, kalian ini penyembah siapa? Tritunggal, penyembah Bapa. Iya kan? Bikin agama sendiri. Tritunggalien atau Bapalien. Itu kalian ini bikin masalah. Ya, tidak mengerti kitab suci tapi sok-sok jadi apologet. Sehingga pada saat perdebatan-perdebatan kalian tidak bisa menjawab para ustadz. Kalian tidak bisa menjawab mereka. Itu buktinya si siapa? Si Esra Soru sama si siapa lagi itu? Budi Asali. 10 menit KO sama ustadz. Waktu mereka ditantang untuk minum itu racun. Karena mereka tidak mengerti racun maut dan racun serangga itu. Nggak ngerti, tidak ngerti membedakannya. Iya kan? Itu bukti bahwa Tritunggal, ya, penganutnya, penyembahnya, sama sekali tidak mengerti Alkitab. Benar kan? Sehingga apa yang ada di pikiran mereka mengenai Allah itu melenceng. Allah kok tiga pribadi, satu. Apa itu Allah? Apa seperti itu? Allah satu, Allah roh, Allah maha hadir. Tahu? Itu yang Alkitab katakan. Di sorga hanya ada satu tahta, ya, dan duduk seorang diri, yaitu Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Kalian pikir, oh ada yang muda, gitu kan? Oh itu Yesus. Ada orang tua, oh itu Bapak. Lalu ada burung merpati, oh itu Roh Kudus. Ngaco aja. Allah itu roh, tahu? Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Ya. Bagaimana bisa mendefinisikannya? Bagaimana bisa menggambarkannya? Kalau Yohanes diperlihatkan, ya dia lebih dulu mendapatkan sebuah penglihatan. Dirubah. Allah berbicara dengan bahasa manusia. Ya. Kalau Allah berbicara dengan bahasanya, siapa yang bisa mengerti? Bagaimana Yohanes bisa melihat roh?
Kalau itu tidak di berupa penglihatan. Kalian pikir, oh itu ada anak domba. Oh Yesus itu seperti domba, begitu ya? Yang udah tersembelih, begitu. Pikir. Ini para penganut Tritunggal ini merusak ini. Ya. Sebab itu berhentilah, ya. Kalau kalian tidak mengerti, ya, kalian belajar di sini. Di sini, kalian belajar. Ya, Gereja Alkitab Al-Esa membuka sekolah tinggi online. Kalian belajar di sini. Kami full Alkitab, tidak ada buku-buku yang lain. Karena kami yakin dan percaya bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya ini yang diilhami oleh Yesus. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Selesai. Bukannya kebenaran ada si Tertullianus, pemikiran-pemikirannya, John Calvin, apalah segala. Sesat semuanya itu. Ikuti apa kata Alkitab. Jadi jelas ya. Saya sebenarnya mau bicara yang lain, tetapi saya terdorong untuk membicarakan masalah ini. Karena ini masalah yang mendasar, ya. Kalau dasarnya salah, apapun pasti salah. Ya. Kalau saya berbicara mengenai Allah, ya, maka para penganut Tritunggal itu langsung disetting, loading pikirannya itu oleh iblis. Bahwa Allah itu pribadi ada 3. Allah 1, roh. Makanya mentok. Iya kan? Pasti yang seluruh itu Bapak. Nah buktikan kalau Bapak itu mencipta. Bapak halik langit dan bumi. Mana ada? Saya selalu bicara ini. Ya saya hanya sebagian dari sedikit orang, ya. Sedikit orang penyembah Yesus, ya, yang dibukakan pikiran saya, ya, sehingga saya mengerti kitab suci. Lalu saya mencoba, ya, untuk meluruskan dari pemahaman orang-orang yang ngaku orang Kristen, tetapi bukan orang Kristen, yang menjelaskan di luar sana mengenai Allah yang salah. Katanya sumbernya Alkitab, tapi tidak sepenuhnya Alkitab. Alkitab itu diakui, oh ini hanya sebagian firman Allah. Nah, karena itu perlu ditunjang oleh buku-buku filsafat. Nonsen semua itu. Iya kan? Jadi kenapa saya selalu berbicara di level bawah? Biarlah di level atas itu teman-teman saya dari Gereja Alkitab Al-Esa yang berbicara. Ya, kalau saya tetap di level bawah karena saya mencoba untuk membenahi level ini, ya, dasar dari pemikiran-pemikiran yang salah mengenai Allah. Itu yang saya selalu dobrak, ya. Seperti Bapak itu mempunyai roh, Bapak itu mempunyai firman, nonsen semua itu, bohong aja itu. Ya, Allah 1. Makanya saya selalu menyampaikannya kadang-kala dengan keras, kadang-kala dengan guyon, ya, untuk menyentak. Ya tidak apa-apa. Dalam satu hari mungkin hanya ada 2-3 orang yang dibukakan pikirannya sehingga mengerti kitab suci. Tidak apa-apa. Mungkin di hari lain ada 1-2 orang juga yang mengerti, yang dibukakan pikirannya oleh Yesus, ya. Lalu ada juga beberapa hari kemudian orang-orang yang mencari kebenaran, ya, bertemu dengan Yesus. Tidak apa-apa 1-2 orang, ya. Nah, dari yang sedikit itulah maka akan terkumpul, ya. Lalu mereka juga akan menjelaskan keluar sana bahwa selama ini apa yang digembar-gemborkan bahwa Allah itu pribadi, Allah itu Tritunggal, itu omong kosong, itu bertentangan dengan Alkitab, itu adalah doktrin iblis. Jelas.
Sebab itu saya berterima kasih juga untuk mereka yang sudah memberikan saran-saran, koleksi-koleksi pendapat-pendapatnya ya, sehingga saya juga bisa menjawab apa dan kenapa saya tetap berbicara mengenai dasar ya di level bawah, agar di level ini ya pemikiran-pemikirannya lurus, maka selanjutnya semua komunikasi, dialog ya, itu pasti lancar ya, dan bisa meningkat begitu ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuat Bapak Ibu mengerti ya. Bacalah Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.